Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devoti Firdaus, dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kompleks yang berjudul Teorema Integral Cauchy dan Cauchy-Grosset. Yang pertama yaitu ada integral Cauchy. Teorema integral Cauchy yaitu integral garis dari fungsi f(z) tidak hanya tergantung pada titik akhir lintasan, tapi juga tergantung pada pilihan lintasannya. Jika f(z) analitik pada domain D dan D secara sederhana terhubung, maka integral tidak akan tergantung pada lintasannya. Kita masuk ke teorema 1. Misalkan fungsi f analitik pada interior C pada lengkungan tertutup C tersebut, jika Z0 titik dari interior C, maka bentuk umumnya yaitu f(z0) sama dengan 1/2 C dikali integral dengan batas bawah C dikali fz per z dikurang z0 dz. Dengan keintegralan mengambil arah positif pada lengkungan tertutup C. Lalu terakhir diperoleh ini integral batas bawah C dikali fz per z dikurang z0 dz itu sama dengan fz0 dikali 2v dikali i ditambah 0, atau bisa juga seperti ini karena ini tambah kita pindah posisikan maka dia jadi 1/2v i. Nah, ini bentuk umumnya. Titik A dan B di D, maka integral dengan batas atas B batas bawah A dikali mz dz sama dengan fb dikurang fa yang merupakan integral tertentu. Nah, kita masuk ke teorema yang kedua. Misal D daerah yang terdiri dari lengkungan tertutup C dan interiornya titik Z0 sesuatu titik dari interior C, arah pada lengkungan C arah positif. Jika LZ analitik pada D, maka susunan ke N dari MZ yaitu F pangkat N dikali Z0 ada untuk N sama dengan 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nilai turun tersebut adalah yaitu yang pertama aksen Z itu sama dengan 1/2vi dikali integral dengan batas bawah C dikali LZ ke Z dikurang Z0 dikuadratkan, dan yang kedua yaitu ini di pangkat 3 ini kuadrat. Nah, rumus umumnya yaitu F pangkat N dikali Z0 itu sama dengan N faktorial per 2vi dikali integral dengan batas bawah C dikali fz per Z dikurang Z0 N plus 1. Makanya tadi di sini kalau yang pertama itu 1, kalau misalnya dia N-nya 1, maka 1 tambah 1, maka di sini 2. Begitu juga jika N-nya 2 yaitu 2 tambah 1, maka hasilnya 3. Dengan definisi turunan ke N dari fz di titik Z0 yaitu inilah rumus turunan titik N dikurang 1 dikali Z0 ditambah delta Z dikurang F pangkat N kurang 1 dikali Z0 per delta Z. Nah, kita masuk ke teorema 3. Akibat 1 yaitu apabila fz analitik pada suatu daerah D, maka turunan ke N yaitu N sama dengan 1, 2, 3 seterusnya juga analitik pada D. Nah, teorema 4-nya yaitu apabila fz analitik pada lingkaran C di mana Z dikurang Z0 sama dengan F pada interiornya dan fz terbatas pada C yaitu nilai mutlak dari F pangkat N kecil dari dan sama dengan M untuk setiap Z pada C, maka untuk N-nya itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan inilah bentuk umumnya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu integral Cauchy-Grosset. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa integral garis fungsi kompleks fz bergantung pada ujung-ujung dan bentuk lintasannya. Nah, tetapi jika fz analitik pada domain terhubung sederhana D, maka integral tidak akan bergantung pada bentuk lintasannya dan nilainya 0 jika lintasannya tertutup. Pada bagian ini akan dibahas untuk lintasan tertutup. Integral pada lintasan tertutup sederhana sering disebut dengan integral kontur. Nah, ini ada beberapa definisi. Yang pertama yaitu lintasan tertutup sederhana.
adalah lintasan yang tidak memotong atau menyinggung dirinya sendiri. Nah, ini tidak, ya udah garis nggak ada kena, maksudnya tidak ada garis yang bertimpa seperti ini misalnya kan. Nah, ini kan ada garis cepotnya, maka gambar-gambar ini merupakan lintasan tertutup sederhana. Yang kedua yaitu domain terhubung sederhana adalah jika seperti lintasan tertutup sederhana dalam domain tersebut melingkungi hanya titik dalam domain, sedangkan domain yang lainnya disebut domain terhubung berganda. Ini ada ganda, ini kan sederhana nih, tadi itu tidak ada, ya udah sama diri sendiri aja. Kalau yang ini ganda 2 ini berarti dia adalah lingkungannya 2, dan ini ganda 3 berarti lingkungannya ada 3. Nah, kita masuk yaitu ke teorema Cauchy-Gaussard. Jika FZ analitik di dalam suatu domain terhubung sederhana D, maka untuk setiap lintasan tertutup sederhana di dalam D berlaku integral garis dengan batas bawah C dikali FZ DZ sama dengan 0. Nah, seperti itu gambarnya. Lalu, dengan kata lain, integral kontur fungsi kompleks tidak tergantung lintasan yang dilewatinya. Nah, yang kedua itu teorema Cauchy-Gaussard pada domain berganda. Sebuah analus adalah daerah cincin. Nih, karena dia berganda kan, termasuk domain terhubung ganda 2, terdiri dari 2 kurva tertutup C dan K. Nah, ini C lingkungan yang pertama, dan lingkungan yang kedua itu K. Jika arah kontur dibalik, hasil integral akan menjadi negatif. Untuk kurva tertutup, arah positif adalah arah yang menyebabkan daerah integrasi berada di sebelah kiri lintasan integrasi. Itulah sebabnya arah lintasan integrasi haruslah ditentukan pada integral kontur fungsi kompleks nanti. Nah, jadi di dalam daerah analitiknya, kontur tertutup integral kompleks boleh mengecil tanpa mengubah nilai integral itu sendiri, jika ini dapat diperluas pengertiannya. Jika analus memiliki banyak lubang, katakanlah lubang K1, K2, hingga Kn, sehingga diperoleh seperti ini. Bentuk umumnya ada, kalau misalnya lubangnya itu K1 ada 1, 2, maka seperti itu juga rumusnya, mengikuti di sini baris bawah K1, K2 hingga lubang ke N. Nah, di sini ada contoh, hitunglah integral garis dengan batas bawah C Z ditambah K per Z kuadrat ditambah Z dz dengan C lingkaran pusat 0 berjari-jari 3 arah positif. Nah, perhatikan bahwa fungsi ini kan, berarti ini kita menjadikan 3 dikurang Z dikurang 2 per Z ditambah 1. Nah, tidak analitik di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Kedua titik tersebut dibuang dengan membentuk lingkaran dengan pusat di titik tersebut. Nah, seperti ini. Karena ini ada 2 kan, maka lubangnya juga ada 2. Dengan demikian, FZ analitik di dalam domain yang dibatasi oleh C, K1, K2 sehingga diperoleh seperti ini. K1-nya 3 per Z dikurang 2 per Z tambah 1 dz ditambah integral garis dari batas bawahnya K2 dikali 3 per Z dikurang 2 per Z ditambah 1 dz. Nah, seperti ini kita kalikan integral garisnya ke dalam karena ini perkalian ya. Nah, ini juga berlaku untuk ini. Nah, maka didapati hasilnya seperti ini. Nah, menurut teorema Cauchy-Gaussard, maka integral suku pertama dan keempat garis kanan adalah 0. Ini kan 0 hasilnya. Nah, maka didapati hasil dari integral dengan batas bawah C Z ditambah 3 per Z tambah Z dz itu adalah 2V dikali I. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.